persilakan kepada Bapak Jarot. Oke, terima kasih. Shalom ibu-ibu semuanya, atau bukan hanya ibu ya, ada yang singles. Jadi saya dengar panggilannya sisters. Ya, ya, shalom para sisters, tapi saya agak canggung memanggil sister. Ya, kita hari ini belajar temanya harmonis dalam perbedaan atau bahagia dalam perbedaan. Ya, kalau berbeda ya berantem, Pak, gitu. Kalau berbeda ya konflik, Pak, gitu ya. Tapi hari ini kita belajar mengenai harmonis di dalam perbedaan. Kita sebentar berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, dan kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menuntun kehidupan kami, khususnya baik berumah tangga ataupun berhubungan dengan orang lain, di mana pasti kami menjumpai perbedaan. Sehingga kami bisa melakukan semua relasi kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Ya, materi saya adalah pernikahan ya. Tapi bagi yang belum menikah, ilmu yang sama ini untuk relasi dengan teman kerja, dengan bos di kantor, ya esensinya sama ya. Tapi kerangka pola pikir materi saya itu yang saya siapkannya adalah dalam rangka pernikahan. Ya, berbicara mengenai harmonis di dalam perbedaan. Saya kebetulan memang pas punya materi ya mengenai harmonisasi pernikahan. Jadi saya lihat temanya, ini nggak usah nyiapin bahan yang udah punya gitu ya. Nah, pernikahan itu kalau nggak dipahami perbedaan itu seperti puzzle yang pusingnya minta ampun untuk menyusun. Tapi kalau sudah tersusun indah sekali. Karena itu mari kita memahami perbedaan supaya keluarga kita, bahkan bukan hanya pernikahan ya, itu bisa seperti puzzle yang sudah tersusun. Nah, kalau belum ya, maka menikah itu bisa seperti hidup bersama setan gitu ya. Makanya ada yang bilang, Pak, suami saya itu kayak setan, Pak, gitu. Nah, istri saya kayak demit, Pak. Lah itu namanya dua setan menikah, setan sama demit itu ya. Ada lagi yang begini ya, kalau yang belum menikah nih ya, saya tanya, kamu coba pikir sekali lagi loh, kamu sama pacar kamu tuh perbedaannya banyak sekali. Dan mereka menjawab, tapi kami saling mencintai. Cielah, cinta mengatasi perbedaan, ya kan? Lalu menikah karena cinta. Setelah menikah cintanya habis, yang tersisa tinggal perbedaan. Waduh, kalau masih pacaran itu saya tak peringatkan loh kamu saya ingatin sekali lagi, coba kamu berpikir lagi. Kak Jarot, saya sudah berdoa, Kak. Saya yakin, Pak, pacar saya dari Tuhan. Itu orang punya pacar yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Sementara ibu-ibu banyak sekali yang merasakan bahwa suaminya bukan dari Tuhan. Pak Jarot, saya salah menikah, Pak, sama kunyuk satu itu, Pak. Orang tua saya sudah melarang saya, tapi apa boleh buat, Pak? Aduh, saya ini kesalahan saya. Memang ini salib yang harus saya pikul. Jadi banyak ibu-ibu yang merasa bahwa suaminya bukan dari Tuhan, tapi salib yang harus dipikul. Tuhan Yesus tuh pikul salib dari jam 9 sampai jam 3 ya. Nah, kalau menikah itu pikul salib itu berapa lama coba? Menikah itu kalau menikah usia 30 kan matinya umur 80. Menikahnya 25 matinya umur 75. Kalau menikahnya umur 20 matinya umur 70. Jadi makin cepat menikah, makin cepat mati. Lo nggak percaya? Lihat di Zoom itu wajah-wajah yang sudah menikah itu kan makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Jadi menikah itu kira-kira 50 tahun hidup bersama ya rata-rata. Nah, mau pikul salib 50 tahun. Tuhan Yesus saya cuma jam 9 sampai jam 3. Itu pun ditolong di tengah jalan digantiin sama Simon Kirene. Jadi pernikahan itu bukan salib, Saudara ya. Salib itu kalau saudara benar tapi difitnah. Nah, itu salib. Saudara karena iman kepada Tuhan Yesus lalu diusir, nah itu salib. Kalau menikah salib itu nggak ada ayatnya, ya. Merasa salib karena tidak memahami perbedaan. Nah, maka sekarang kalau ada yang merasa suaminya salib, hari ini kita buang salib yang tidak perlu itu, pikul salib yang benar saja, yaitu karena iman.
Jadi menikah itu sering orang merasa bukan jodoh. Kenapa? Karena banyak perbedaan. Ya, nggak bisa memahami deh, susah deh ngomong nggak nyambung deh. Aku tuh nggak ngerti deh maunya apa. Dia utaknya tuh di mana sih? Gimana? Ini kayak suami kayak nggak punya perasaan deh, nggak ngerti deh, nggak ngerti hati saya dan seterusnya. Dimulai dengan kesaksian dulu sebelum ayat. Saya itu sama istri bedanya banyak sekali. Saya itu Jawa, lihat aja tuh Jawanya banyak banget. Ke Papua, ke gunung pakai batik, ke Amsterdam pakai batik, ke Eropa pakai batik. Lah istri saya tidak pernah pakai batik. Lah orang Tionghoa gitu ya. Jadi kami dari suku berbeda. Tapi ini awal pernikahan ya. Menikah itu harus saling menyesuaikan ya. Jadi nggak lama kemudian ya kalau dia batik aku batik, dia nggak batik aku nggak batik juga gitu ya. Biar nggak tulalit namanya. Caranya gimana? Ya menyesuaikan dirilah gitu ya. Harus ada yang ngalah gitu ya. Kalau nggak ngalah gimana Pak? Wah bahaya. Tahu nggak bahayanya kalau suami istri nggak serasi? Saya pakai batik yang sederhana karena saya orangnya sederhana, ya kan. Nganter istri pakai baju nasional yang keren. Wah, begitu isi bensin saya turun dari mobil, yang isi bensin tanya, "Mas, sudah lama kerja sama Ibu?" Aku dikira sopir saudara ya. Itulah kalau nggak serasi. Jadi ibu-ibu nanti kasih tahu suaminya, "Pak, kamu tuh menyesuaikan diri, ntar kamu ngalami kayak Pak Jarot loh, dia kira sopirku," gitu ya. Kalau dia nggak mau nurut ya terserah, risiko tanggung sendiri ya. Itu kalau tidak serasi. Nah, tapi menyerasikan atau harmonisasi pernikahan itu enggak gampang. Karena suami istri itu saya bilang seperti puzzle. Dan potongannya banyak sekali. Saya nggak tahu Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua di sini ya, tapi kalau nanti di rekamannya yang dengar Bapak gitu kan ya. Ibu-ibu atau sisters ini sudah belajar mengenai personality, kepribadian itu dengan ilmu apa ya? Kalau pakai ilmu misalnya DISC, foto karakter, temperamen dasar, itu paling membaca 2 potongan. Memahami suami 2 potongan. Wah Pak, saya udah belajar tambah lagi Pak. Enneagram Pak, tambah 2 potong lagi. Wah, saya udah tes sidik jari, Pak, tambah 4 potong lagi. Saya udah tes golongan darah, Pak. Yang judulnya, dan saya baca bukunya, perilaku dan golongan darah, tambah 2 potongan lagi. Lah, suami istri itu ada puluhan potongan. Ya. Karena itu, hari ini saya nggak bisa bahas semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu terus ya. Ibu dan sister tertarik dengan pelajaran saya, ini boleh juga nih orang pelajarannya. Nah, ada 20 sesi lebih yang temanya seperti ini, itu serial, jadi personality and marriage. Bahagia dalam perbedaan saja, itu ada 8 sesi. Jadi nanti masuk aja di YouTube, ketik, berbeda itu jodoh, berbeda itu indah, 1 sesi, berbeda itu imbang, 1 sesi, berbeda itu jodoh, 1 sesi, gitu ya. Nah sekarang ini cuma 1 sesi. Padahal perbedaan, bahagia perbedaan itu 8 sesi. Lalu ada personality and marriage, 2 sesi. Nah hari ini saya akan berikan edisi globalnya ya. Nanti detailnya kalau yang sukanya baca buku bisa download buku saya yang dari Afrika, dari Dubai, dari Amerika, masuk ke Google Play aja, e-booknya bisa di-download dari seluruh muka bumi ya. Tapi kalau sukanya nonton YouTube bisa lihat dengar saya khotbah sambil ketawa-ketawa ya lihat YouTube saya ya. Kalau sisters normal lihat saya dengar saya khotbah pasti ketawa ya. Yang nggak ketawa hubungi dokter, mungkin saraf ketawanya udah putus. Jadi ini kita hari ini nggak serius-serius banget ya, tapi belajar hal yang penting, tapi tidak kaku maksud saya ya. Nah, belajar keunikan diri dan keunikan pasangan. Sebenarnya orang itu kalau belajar keunikan diri otomatis dia akan mengerti keunikan pasangan. Orang itu kalau menerima diri sendiri secara utuh, otomatis mudah menerima orang lain. Jadi sebenarnya kalau orang itu nggak bisa menerima orang lain, sebenarnya dia belum utuh menerima dirinya. Karena kalau orang belajar mengenai dirinya kan otomatis dia akan belajar personality secara utuh juga, gitu ya. Nah sekarang kita belajar sebagian. Kepribadian bisa didekati dari temperamen dasar, kita nggak bahas. Dari personality atau Myers-Briggs Type Indicator, gitu ya. Itu saya sama istri itu berbeda 100%. Saya orangnya ENFP, istri ISTJ. Nah, kalau nggak ngerti, ketik di Google aja, personality test. Ada yang bahasa Indonesia, tes kepribadian, itu gratis tesnya di Google. Isi semuanya pertanyaan, lalu nanti muncul kesimpulan.
ENFP, ISTJ dan sebagainya ada 16 macam ya. Nah, suaminya tes juga, lalu tinggal dilanjutkan lagi. ENFP itu apa? Muncul penjelasan pribadinya sehingga suami istri saling memahami ya. Nah, hari ini kita nggak bahas itu, hanya sebagai supaya kalau nggak kenal istilahnya jadi wah pengen tahu juga tuh yang Pak Jarod sebut tadi gitu ya. Ya udah masuk ke Google ketik personality test gitu ya. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 7, ini ayat mengenai pembuatan laki-laki dibuat dari debu tanah. Saya nggak baca ayatnya, nanti filenya boleh dibagikan atau dibuka di Alkitab, baca sendiri ayatnya. Ya. Kejadian 2 ayat 21-22, ini ayat pembuatan wanita. Oke, laki-laki dibuat dari apa? Tanah. Wanita dibuat dari apa? Tulang. Bahan bakunya aja beda. Laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Tulang sama tanah keras apa? Ayo, tulang sama tanah. Keras apa? Keras tulang. Makanya laki-laki itu nggak bisa mengalahkan perempuan. Suami bertengkar sama istri, istrinya ditempeleng, menang saya Pak, menang berdebat, tapi bapaknya kalah relasi. 2 minggu 3 minggu, bapaknya ngajak bercinta, istri nggak mau, suaminya garuk-garuk, lah kok aku jadi yang kalah. Ya, istri itu penolong sama yang ditolong kuat mana? Ya kuat penolong lah, yang ditolong itu lebih lemah, penolong lebih kuat. Itu Pak Roni Daud kena COVID, yang merawat istrinya nggak ketularan. Pak Arifin kena COVID juga, istrinya nggak ketularan. Pendeta dari Sungai Yordan, itu namanya Pak Yohanes, ya itu juga suami istri berdua kena, ya masuk rumah sakit berdua, pas HWA lagi. Tapi istrinya OTG tanpa gejala, kena aja nggak ada gejalanya. Itu berapa banyak teman-teman saya yang pendeta kena, istrinya tuh nggak kena. Saya tuh mikir wanita itu memang hebat gitu ya. Ya kenapa? Karena tadi kita mengatakan laki-laki dari tanah kan rapuh gitu ya. Wanita itu dari tulang. Tulang itu kalau dilihat, licin ya, halus. Halus. Makanya banyak suami-suami setelah menikah, Pak Jarod, istri wanita itu makhluk halus, Pak. Betul, makhluk halus yang susah dipahami. Jadi banyak bapak-bapak tuh yang bilangin para sisters ini, ibu-ibu ini makhluk halus yang susah terpahami. Tapi tulang yang halus itu kalau patah, ujungnya tajam. Makanya saya sering bilang sama bapak-bapak, jangan patahkan hati wanita, hati istri. Nanti mulutnya tajam, perilakunya tajam dan menyakitkan, bikin stres, stroke, bapak mati, bapak yang kalah hidup, mati duluan. Jadi wanita itu tidak bisa dilawan. Kenapa nggak bisa dilawan? Karena wanita diciptakan tidak untuk dilawan, tapi untuk disayang gitu ya. Kalau dilawan, tulangnya keluar, kerasnya keluar. Karena memang dia tidak diciptakan untuk dikalahkan. Dan menikah tidak untuk kalah mengalahkan. Jadi ketika membuat laki-laki dan wanita, Tuhan sudah membuat dengan bahan baku yang berbeda. Atau saya ambil esensi dari ayat ini. Jadi tadi Tuhan membuat ayat 21-22, Adam itu tidur nyenyak, diambil tulang rusuknya, jadi ada sesuatu yang diambil dari Adam, tidak ada lagi di Adam, lalu itu menjadi Hawa. Dan waktu Hawa dibawa ke Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, ini dia yang diambil dari saya, yang tidak ada lagi di saya sekarang, menjadi Hawa ini. Jadi ada sesuatu yang diambil dari suami, nggak ada di suami, adanya di ibu. Jadi kalau ibu itu menjumpai suaminya ada yang tidak ada, berarti ibu itu jodohnya. Jadi kalau berbeda, justru namanya jodoh. Ya, kalau berbeda malah jodoh, kalau nggak berbeda berarti nggak jodoh, nggak boleh malah menikah sama yang sama, laki sama laki nggak boleh, wanita sama wanita nggak boleh ya. Ada yang diambil dari bapak, ya apa tuh yang diambil? Mungkin yang diambil rapinya, nah rapinya diambil, adanya di ibu, maka itu bapak mau dinikahi 30 tahun ya nggak berubah jadi rapi, wong rapinya diambil, gitu ya, disuruh pakai sendal luar, sendal dalam, kok podo sendal ya, gitu ya kan, ibu ajari lagi, Pak, kalau mencet odol dari bawah biar rapi. Bapaknya mikir, mau dipencet kok tengah ya metu lho padha wae. Wong pencet modal kok nganggo peraturan, wah kowe didikan Belanda, pokoke Londo memangnya wong Jawa kowe gitu ya kan. Waduh, ini ibu penuh dengan peraturan gitu ya. Enggak apa-apa, itu namanya jodohnya. Tapi ibu itu diciptakan untuk melengkapi bapak.
Tapi kalau ibu bukan melengkapi, tapi mentraining, waduh pernikahan kok dirubah jadi training center. Yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah, tuntut menuntut, udah itu yang bikin sengsara. Jadi menikah itu tidak untuk training mentraining, nggak ada ayatnya. Ya. Laki-laki dari diambil, nggak ada di laki-laki lagi, adanya di wanita. Jadi berbeda justru jodoh. Untuk apa? Kenapa jodoh? Karena menjadi saling melengkapi. Coba perhatikan pernikahan ibu-ibu, sisters di sini, ya. Kalau suaminya itu di penjelajah, pasti ibunya senang di rumah. Ibunya suka jalan-jalan, bapaknya senang di rumah. Itu namanya jodoh. Dua-duanya suka jalan-jalan, anaknya nggak naik kelas, nah siapa yang jaga anak? Bapaknya pemikir, ibunya perasa. Ibunya pemikir, bapaknya perasa. Itu namanya jodoh. Loh Pak Jarot, kan lebih bagus dua-duanya perasaan dong Pak. Jadi bisa saling memahami, bisa saling, nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus. Bagus dong Pak, enggak. Suami istri sama-sama perasaan, sama-sama lembut. Apa yang terjadi? Bertengkar sedikit saja, menangis bersama-sama. Lalu misalnya di dua-duanya ada di Myanmar atau di Kuala Lumpur, lalu nangis bareng-bareng. Mah, yuk kita balik Indo yuk. Ayo, nangis bareng-bareng ngepakin barang pulang ya, kagak ada begitu. Makanya itu pada nggak pulang-pulang tuh ya kan. Bapaknya pengen pulang, ibunya enggak, ibunya pengen pulang, bapaknya enggak. Merantau ke berbagai dunia, ke Dubai, ke Australia, ke Amerika gitu ya. Yang siapa yang merantau? Si perasa sama si pemikir. Saya pikir loh, Mah, anak kita tuh kita sekolahkan di sana, tapi saya rasa loh Pak, tapi saya pikir-pikir loh Mah, Pak, saya rasa ini pendeta bagus, tapi saya pikir nggak benar nih pendeta. Tapi saya rasa nggak begitu, Pak. Tapi saya pikir iya loh, Mah. Gitu. Saya pikir, Mah, anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh, Mah. Tapi saya rasa loh, Pak. Udah, pikir sama rasa menikah. Nah, seru kan? Seru, imbang, atau pusing? Ya, tergantung. Kalau Anda nggak ngerti, Anda pusing. Merasa menikahi setan. Kalau Anda mengerti, oh jodoh, ya kan? Satu pikir, satu rasa. Atau Anda nggak mau begitu? Jangan, saudara. Suami istri sama-sama sehati, sepikir, seia, sekata. Bahaya dong. Kenapa bahaya? Warnanya nakal, digebuki bapaknya 10 kali. Ibunya pulang gereja. Loh, karena nangis. Ya, saya pukul. Berapa? 10. Aku pukul 10 kali juga. Mati tuh anak digebuki bareng-bareng. Ya kan? Makanya bapaknya tega, ibunya tidak. Gitu. Kenapa? Itu namanya jodoh. Supaya anaknya nggak mati. Digebuki bareng-bareng. Ya. Maka menikah itu pasti dua orang yang berbeda. Perbedaan ini bisa dibikin daftarnya panjang sekali, gitu ya. Itu buru-buru sama lelet, romantis sama cuek dan seterusnya. Ibu nanti tanya jawab, nggak usah nanya sama saya. Pak Jarot, suami saya itu nggak romantis, gimana caranya ya? Nggak usah nanya begitu. Kalau ibu romantis, bapak tidak, berarti jodoh. Pak kan bagus sama-sama romantis, enggak. Ibu nggak romantis, ibunya romantis, bapaknya enggak. Ibu anaknya berapa? 3 Pak Jarot, bagus, suami nggak romantis. Kalau suaminya romantis, anak ibu 13. Ya udah, jangan minta suami romantis. Nanti malah tiap malam diperkosa ibu terus ya. Jadi udah, itu sudah jodoh. Berbeda itu jodoh. Satu romantis, satu enggak. Gitu ya. Satunya lucu, satu enggak lucu. Jodoh, saudara, jodoh. Dua-duanya lucu, tahu nggak? Bangun tidur bercanda melulu, tahu-tahu udah jam 10, ya belum buka toko ya, nggak usah buka hari ini, kita ketawa-ketawa lagi aja yuk, gitu ya. Kapan cari duitnya, saudara ya? Biasanya suaminya lucu, istri enggak, istri lucu, suami enggak, begitu saudara ya. Itu namanya jodoh ya. Karena Tuhan memang menciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Jadi kalau menikah jangan berharap untuk menjadi sama. Ya, justru saling melengkapi, maka yang satu butuh yang lain. Ketika saling membutuhkan, nah itulah bahagia. Ibu senang dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Kalau nggak dibutuhkan tuh begini, Mah, Pah, aku mau pergi ikut konferensi wanita. Ya pergi sana. Berapa lama? Seminggu, sebulan juga boleh. Nggak pulang aja sekalian. Itu nggak dibutuhkan namanya, ya. Bahagia, nggak kan? Nah, makanya kalau bahagia dibutuhkan, kelemahan pasangan itu dilengkapi. Sehingga pasangan butuh kita, karena kita melengkapi dia. Jadi, pria dan wanita, suami dan istri, itu dibuat Tuhan sebagai pribadi yang berbeda. Tapi ada tapinya, cinta itu akan membuat mereka mampu melengkapi. Ya. Pria wanita berbeda, perbedaannya kayak apa sih? Gitu. Tak kasih sekilas aja, kalau mau detail baca buku atau lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Dari sisi neuroscience,
Dari segi otak, nih otaknya wanita, ketik di Google, female brain begitu ya. Ternyata ada bagian yang mengatur talking. Ini di bawah ini, I told you so glad, told ya talking juga sama gitu ya. Waduh, ada shoes atau fashion besar sekali, makanya wanita banyak bicara. Nah, kalau ini laki-laki nih, otak laki-laki, isinya apa? Ibu bisa baca ini jelas? Seks. Oke, makanya laki-laki itu seks itu penting, Ibu ya. Ibu nggak bisa bilang begini, Pak Jarot, suami saya itu melayani Tuhan, tapi itu 2-3 hari sekali minta seks. Laki-laki seks itu kayak kencing gitu loh, Bu. Ya, kayak makan, kebutuhan daging makan sehari kan 3 kali gitu. Jadi ada bapak yang minta seks itu ya tiap hari gitu kan, tiap hari kencing juga kan. Ibu nggak bisa bilang, Pak Jarot, suami saya itu nggak rohani, Pak. Kenapa, Bu? Kencing terus. Loh ibu para wanita, saya tahu ya, bagi wanita seks itu mulia sekali. Seks itu bagian dari relasi mencintai dan dicintai, mendengar dan didengar, memperhatikan dan diperhatikan, memiliki dan dimiliki. Cailah, bagi laki-laki rumit amat itu seks. Laki-laki itu nggak rumit ya. Laki-laki lapar ya makan, ya pengen ya dijalankan gitu ya, termasuk seks gitu. Jadi laki-laki itu otaknya simpel. Kebutuhannya juga cuma simpel. Kebutuhan laki-laki cuma 2, perut sama di bawahnya perut. Udah, ibu kasih makan dia, jinak dia. Tapi kalau ibu nggak kasih makan, waduh, itu berangasan itu. Itu bahasa Ibrani itu berangasan. Jadi itu rasanya pengen marah gitu ya. Jadi laki-laki itu sebenarnya kalau ibu punya suami laki-laki ya, saya harapkan sih laki-laki suaminya. Itu kebutuhannya sebenarnya gampang. Apa kebutuhannya? Lihat aja isi otaknya apa. Inilah otak laki-laki gitu ya. Semua laki-laki begitu, Pak. Ya kalau nggak bertobat begini. Kalau bertobat ya berubah sedikit. Ya. Belum lagi soal matanya. Mata wanita itu ada yang namanya perbedaan antara dark red, white red, plum, egg plum, grape. Laki-laki warna tuh nggak banyak. Matanya beda kan? Kalau mau bikin daftarnya, ini di buku saya yang judulnya Pernikahan Bahagia. Saya membuat buku, makanya ini saya bahas dalam 8 sesi sendiri. Karena ada 18 poin. Pria itu seperti ini, wanita itu seperti ini, gitu ya. Itu 18 poin perbedaan pria wanita. Saya hanya berikan ini sebagai intro aja. Nah, belum lagi kalau ini kan dari neuroscience, sisi otaknya tadi, ya. Otak pria wanita itu berbeda. Perbedaan otak ini dirinci dalam hal perbedaan tubuhnya, organ-organ tubuh yang diatur oleh otak. Belum lagi perbedaan dari jiwanya, perilakunya, atau dengan ilmu yang namanya DISC, apa dominan, intim, stabil, cermat. Bapaknya tipe intim, ibunya stabil. Aduh, ini bapaknya ngomong malah kayak perempuan, pergi sana, pergi sini, cipika-cipiki, gitu ya. Ngobrol sama hamba Tuhan nggak selesai-selesai. Nah, istrinya nggak tipe itu. Atau dibalik, gitu ya. Istrinya malah yang dominan, suaminya cermat, penuh perasaan. Ada. Itu sebenarnya bukan salah jodoh, tapi nggak memahami. Kita nggak bahas juga hal ini. Yang saya mau bahas apa kalau gitu sekarang, kalau waktunya pendek cuma 50 menit. Dengan semua perbedaan tadi, bagaimana bahagia? Maka Roma berkata, terimalah satu akan yang lain. Jadi memang nggak ada cara lain selain yang firman Tuhan ajarkan untuk menerima satu dengan yang lain. Roma 15 ayat 7. Menikah tidak, sekali lagi, menikah bukan training center untuk merubah pasangan. Kalau mau merubah itu merubah diri sendiri. Anda merubah pasangan itu seperti merubah yang Tuhan ciptakan begitu, lalu Anda merubah. Kalau mau merubah diri sendiri. Dibawa dirinya menjadi serupa dengan Kristus. Maka yang terbaik sebenarnya bukan merubah pasangan, tapi fokus pada positifnya pasangan untuk melengkapi dirinya, dan melihat negatifnya pasangan dilengkapi dengan positifnya. Selesai. Itu namanya harmonisasi. Ya, bukan merubah pasangan, tapi namanya program harmonisasi diri. Ya. Nah, perbedaan itu pertama menjadi lengkap, saling melengkapi. Yang kedua, perbedaan juga untuk sebenarnya keseimbangan. Ya. Keseimbangan apa? Seperti tadi, misalnya suaminya boros, istrinya pelit, atau dibalik, gitu ya, supaya imbang, supaya duitnya nggak habis. Satunya romantis, satunya enggak, ya supaya imbang. Ya. Jadi
Berbeda itu lengkap, berbeda itu imbang. Siapa sih yang menciptakan perbedaan itu? Ya kalau berbicara ayat yang tadi kita baca, Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Sebagai apa? Sebagai keindahan, sebagai kelengkapan. Kalau perbedaannya begitu banyak, seolah-olah saya sudah menjelaskan semua poinnya yang banyak banget gitu ya, walaupun hanya dimunculkan aja, nanti bisa dibaca filenya. Saya kirimkan ke panitia file PDF ini ya. Jadi nanti bisa peserta, saya minta dong tadi PowerPoint-nya gitu ya, dalam bentuk PDF saya sudah berikan ke Ibu Emi ya, nanti bisa dikirim ke semua cabang. Dengan perbedaan yang begitu banyak, apa konsep pernikahan Kristen? Bahkan konsep gereja juga sama. Kan gereja adalah kesatuan gereja, bukan persamaan gereja, tapi kesatuan gereja. Tuhan Yesus berdoa supaya muridnya menjadi satu, bukan menjadi sama. Yohanes pasal 17, Tuhan berdoa untuk para muridnya dan mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka supaya mereka menjadi satu. Nah, kalau pernikahan sama juga, Markus pasal 10. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Mereka bukan dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan. Ayatnya banyak banget, selain Markus juga kejadian yang lain-lain banyak, bahwa menikah itu untuk menjadi satu, tidak untuk menjadi sama. Ya, saya lewati beberapa hal. Menikah untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Menjadi satu untuk saling melengkapi. Oke, harmonisasi. Biar gampang tak kasih ilustrasi aja. Menikah itu seperti sepatu. Berbeda tapi melengkapi. Kiri bentuknya beda, kanan bentuknya beda. Para sister di sini mau beli sepatu, nggak mau yang beda? Aku mau kiri semua. Semuanya belok sana, kaki kanan nggak bisa masuk ya. Nanti kalau beli sepatu ke toko, ini kok berbeda sih, satunya bengkok sini, satunya begini, aku mau yang sama. Pasti ibu direferensiin untuk pergi ke ahli jiwa. Ya. Jadi sepatu itu berbeda, satunya bengkok sana, satu bengkok sana, tapi yang berbeda itu saling melengkapi. Pernikahan itu seperti sepatu, atau seperti kaki, coba ya, kalau sepatu atau kaki jalan tuh satu depan, satu belakang, satunya ke depan, satunya belakang, satunya ke depan, satunya belakang, tapi seirama. Berbeda, satu depan, satu belakang, satu depan, satu belakang, tapi satu tujuan. Nah itulah pernikahan. Pernikahan itu tidak harus sama-sama tega didik anak, anaknya digebuki bareng-bareng, anaknya mati. Sama-sama nggak tega, anaknya kurang ajar. Jadi pernikahan itu seperti sepasang sepatu, berbeda tapi saling melengkapi. Melangkah berlawanan, namun seirama. Berbeda bergeraknya, tapi tujuannya sama. Nah, nikah itu kira-kira begitu. Atau nggak suka? Bapak Ibu nggak suka yang begitu? Mau yang sama? Cepluk, cepluk, cepluk. Kelinci. Bukan manusia. Manusia itu geduk gitu ya. Nah, perbedaan ini bagus. Kenapa? Ini saya pakai kalau di khotbah di mimbar ya saya pakai peragaan ya. Ini pakai zoom, pakai kaki. Ini seolah-olah kaki saya ya. Turun dari tangga. Nah. Jadi turun dari tangga itu satu di sini, satu di atas, satunya ke bawah. Nah, satu masih di atas. Nah, itu berbeda. Tujuannya apa? Supaya imbang tadi loh. Ini justru kaki yang berbeda ini untuk turun tangga itu imbang. Tapi kalau begini, duk, turun tangga jungkel. Makanya suami istri itu berbeda justru untuk keseimbangan. Dua-duanya optimis, duitnya diinvestasiin semuanya, bangkrut habis, ya kan? Satu optimis, satu pesimis, gitu ya, itu seimbang. Nah, itulah gunanya perbedaan supaya imbang, supaya harmonis. Tetapi sepatu ini hanya harmonis kalau apa? Kalau dipakai orang yang sama, sepatunya udah cocok benernya. Sebenarnya sepasang ini gitu ya. Satu saya pakai, satunya suami ibu yang pakai. Itu jaraknya jauh. Gimana sepatu yang berbeda itu bisa seirama kalau dipakai orang yang sama? Jadi sepatu itu berbeda, seirama, satu tujuan, serasi, harmonis, kalau yang pakai orang yang sama. Nah, makanya suami istri itu berbeda, akan harmonis seirama, indah bahkan kalau dipakai oleh pribadi yang sama, yaitu dipakai oleh Tuhan. Karena itu kita perlu berkata, Tuhan masuk dalam pribadi saya. Istri juga berdoa, Tuhan masuk dalam pribadi saya. Istri berdoa, Tuhan pakai sebagai alatmu. Suaminya juga berdoa, Tuhan pakai aku sebagai alatmu. Kalau enggak, mana bisa harmonis. Dua hal yang berbeda.
Tapi bisa kalau dipakai oleh pribadi yang sama, seperti sepatu ini. Bentuknya berbeda, tapi selama dipakai pribadi yang sama, kemana-mana dia akan satu tujuan, walaupun berbeda gerakan. Ya, sepatunya satu saya pakai, satunya suami ibu pakai, satunya pergi kemana, satunya kemana. Ya. Jelas ya? Oke. Menikah untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta akan membuat yang berbeda saling menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu artinya merubah diri sendiri supaya sesuai. Namanya menyesuaikan diri. Kalau merubah pasangan bikin berantem. Kalau merubah pasangan itu ngajak berantem. Jadi menyesuaikan diri itu dirinya yang dirubah supaya sesuai. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjutkan bagian terakhir sebelum kita tanya jawab. Ya. Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan. Tapi gambar ini rusak karena dosa. Ya kan? Jadi Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan. Tapi gambar itu rusak karena dosa. Tapi kalau orang lahir baru, maka ada benih ilahi dalam orang itu, di mana benih ilahi itu adalah roh Tuhan sendiri. Efesus 1:13. Efesus 1:13, barang siapa menerimanya, ya dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Meterainya di mana? Roma 8, roh itu bersaksi bersama roh kita. Roh Kudus dalam roh kita, itulah benih ilahi yang akan membawa kita bertumbuh searah seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kembali seperti gambarnya Tuhan. Lah Adam sebelum jatuh dalam dosa itu pribadinya gimana Pak? Nggak jelas. Oke, kalau gitu seperti Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi seperti Tuhan, tapi kita akan menjadi seperti Tuhan waktu Tuhan jadi manusia atau Adam kedua. Maka kalau istri lahir baru, suami lahir baru, atau seseorang lahir baru, maka dia gambar Allah itu akan kembali berubah menjadi serupa. Makanya Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita akan bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Ya. Nah, kalau saya seperti itu dan istri saya seperti itu, betapa indahnya pernikahan, atau saya sebut pasangan ilahi, apabila suami punya tujuan pengen menjadi seperti Kristus, dan istri juga punya tujuan mau berubah menjadi seperti Kristus. Maka dua pribadi ini sama-sama berubah dan bergerak ke arah yang sama. Jadi merubah diri sendiri, menyesuaikan diri. Selain menyesuaikan diri, bahkan ada menyesuaikan dirinya itu ada titik tujuannya. Oke, kasih gambar aja biar gampang. Yang biru nih suami, yang pink ini istri. Ya, birunya bergerak ke arah hijau, Tuhan Yesus salib. Istri juga bergerak ke arah Tuhan Yesus, maka jarak suami istri makin dekat kan? Pasti makin dekat. Ya, makanya orang itu akan saling menyesuaikan diri, akan makin serasi, makin kuat. Apalagi kalau menyesuaikan diri itu arahnya adalah ke arah Tuhan Yesus. Karena masing-masing lahir baru. Tanpa lahir baru dan bertumbuh ke arah Kristus, pernikahan bisa kayak neraka di dunia. Tapi kalau orang lahir baru menikah dengan orang lahir baru dan semuanya bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, masing-masing merubah dirinya, bukan merubah pasangan, itulah namanya sorga di dunia ini. Ya, sedikit iklan. Yang mau belajar lebih lanjut, tadi saya bilang saya ada buku, ya buku saya banyak sekali, ada 60. 30 temanya mengenai keluarga. Bagi yang di Indonesia bisa beli lewat Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Yang di luar negeri bisa download di Android, di Google Play. Ya. Di Google Play bisa di-download dari seluruh muka bumi. Ya. Masuk Google Play, lalu ketik aja misalnya judulnya menjadi seorang istri, Jarod Wijanarko, gitu ya. Pernikahan bahagia, Jarod Wijanarko, supaya kalau ada nama saya masuk, nanti buku-buku saya akan muncul semuanya. Ya, dari saya cukup sampai di sini, dan sepertinya saya lebih cepat dari randonnya, supaya tanya jawabnya lebih panjang. Nah, pas tanya jawab,
istri saya akan ikut menjawab. Ya, jadi nanti ibu-ibu, para sisters bisa bertanya ke istri saya. Betul nggak tuh tadi yang Pak Jarod bicarain gitu ya. Nanti istri saya jawab, aku tak pergi dulu biar dia jawabnya dengan bebas. Setuju, Pak, setuju. Nah, pokoknya saya pergi apa enggak, pokoknya istri saya akan menjawab dah ya. Nah, istri saya dari tadi awal juga sudah ada di sini ya, cuma tidak kelihatan di kamera. Tapi sekarang dia ada nih, di sebelah saya. Shalom, Bu Esther. Ya, oke, silakan untuk tanya jawabnya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Mengenai, tapi ini ada apa mungkin langsung jadi sudah ada permasalahan yang terjadi. Ya. Bagaimana menghadapi suami yang temperamental yang menginginkan perceraian? Ya, Silakan. shalom semuanya. Ya memang ketika seorang sedang emosi ya, mungkin ini contohnya suami gitu, suaminya emosi mintanya cerai-cerai, cobalah ibu diem dulu gitu ya, jangan ditanggepin dulu, cooling down, layani aja suami sebaik mungkin sambil terus berdoa ya, karena memang komitmen pernikahan kan tidak bercerai gitu. Tapi jangan suami emosi ditantangin cerai, oke, ya sudah bubar ya. Mungkin itu dari saya. Ya, perceraian itu kita berkata bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi perceraian itu tidak diizinkan secara firman Tuhan. Karena itu kalau suaminya ngajak bercerai, nantang bercerai, bahkan mungkin sudah menuntut bercerai, gugat bercerai, maka menurut saya harus dipertahankan ya. Berkata tidak terhadap perceraian. Kalau jadi bukan dilayani ya ayo gitu ya, tapi ya apa yang membuat dia ngajak bercerai? Kalau nggak cocok, berbeda kan saling melengkapi. Kalau nggak punya anak kan bisa adopsi. Kalau berantem terus ya jangan berantem. Ya, nah saya ini baru saja ya, ini baru berapa detik ini, saya kirim WA ke Bu Emi, ya kan yang kontak saya itu Bu Emi. Saya barusan WA sebuah e-book judulnya Perceraian. Jadi semua e-book saya jual kecuali yang judul ini karena banyak sekali pertanyaan, malah saya bagi-bagi gratis. Jadi saya barusan WA ke Ibu Emi, buku e-book khusus membahas perceraian. Karena perceraian ini kalau dijawab butuh jawabannya panjang banget. Nah, makanya saya kasih buku gratis. Ya, nanti bisa dibagi-bagi nih bukunya kepada para seluruh peserta boleh. Ini 245 halaman. Nah, dalam buku perceraian yang saya bagikan ini bukan hanya pendapat saya. Ada ya pendapatnya Pak Yakob Trihandoko, ada Pak Jonathan, ada Pak Suhentolio. Jadi ada beberapa pendapat di situ, ada pendapatnya Pak Isra Soru. Lalu saya rangkum, termasuk kesaksian dari Pak Timotius Arifin dan kawan-kawan yang tidak punya anak dan tetap melanjutkan pernikahan. Kalau nggak punya anak, kenapa nggak bercerai? Karena pernikahan adalah gitu ya. Itu lengkap, termasuk dari 245 halaman, itu 100 halaman sendiri, itu adalah kasus-kasus dan tanya jawab seputar perceraian. Jadi mungkin yang perceraian hari ini saya tidak jawab, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga nggak dijawab ya, tapi diberikan buku saya aja, supaya hari ini kita menjawab yang tema harmonisasi pernikahan atau harmonis dalam perbedaan. Jadi yang tema perceraian, saya beri bukunya free, silakan dibagikan untuk menjawab pertanyaan seputar ini. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Bagaimana jika saya sudah lahir baru, tapi suami saya belum lahir baru, sehingga banyak terjadi pertengkaran? Ya, kalau di Alkitab, Paulus bilang jangan diceraikan karena orang yang tidak beriman itu dikuduskan oleh pasangannya yang beriman. Nah, lalu pasangan yang beriman ini harus terus mendoakan dan melayani dengan kasih supaya satu saat pasangannya ini akan berubah gitu ya, melihat kasih yang nyata dari pasangannya ini. Jadi kalau
suami belum beriman, ya itu salibnya harus ibu pikul, ya, doain terus, ya layani terus sampai ya namanya batu sekeras apapun kalau ditetesin air tiap hari pasti akan berubah. Ya saya percaya kalau ibu layani terus dengan kasih, dengan cinta yang tulus, satu saat pasti suami akan berubah. Ya, bagi suami yang belum lahir baru itu boleh juga 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Tapi intinya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Itu dikatakan demikian. Jika ada ya suami-suami yang tidak taat firman. Nah, apa sarannya? Maka istri disarankan untuk tunduk, taat, dan soleh. Tidak boleh hidup mewah, tapi harus sederhana. Bahkan dikatakan rambutnya jangan dikepang atau pakai perhiasan yang mahal-mahal, ya pakai yang murah-murah aja. Tapi dengan tunduk dan taat itu, dikatakan demikian dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Hei istri-istri, tunduk hormat suami. Supaya kalau ada di antara mereka yang tidak taat firman atau nggak percaya firman, mereka akan dimenangkan tanpa perkataan. Ketika mereka melihat betapa salehnya engkau hidup. Karena demikianlah wanita-wanita pada zaman dahulu mendandani dirinya. Seperti contohnya Sarah menamakan Abraham tuannya. Jadi suami-suami yang belum bertobat atau tidak taat sama firman, 1 Petrus 3, 1 dan 2 mengatakan akan dimenangkan tanpa perkataan. Tapi dengan tunduk. Nah, jangan dibalik. Istrinya menanduk dan banyak perkataan. Suaminya tambah nggak bertobat. Jadi suami itu bertobatnya kalau malah nggak banyak perkataan. Tapi waktu dia melihat, karena laki-laki melihat itu penting. Kalau tadi diperinci sebenarnya dalam presentasi saya, cuma saya nggak sempat jelaskan, laki-laki itu kuat matanya. Kalau wanita itu telinganya. Banyak wanita percaya asal mendengar. Laki-laki nggak percaya dengan mendengar. Dia lebih percaya kalau melihat. Makanya Thomas itu laki-laki. Kalau aku tidak melihat, aku nggak percaya kalau dia bangkit. Sedangkan Maria mendengar Yesus bangkit, dia percaya. Karena Maria perempuan. Jadi laki-laki itu perlu melihat. Maka dikatakan, hai istri, tunduk, taat, hormat, supaya dengan demikian suami yang tidak taat sama firman dimenangkan tanpa perkataan saat mereka melihat betapa solehnya engkau hidup. Jadi laki-laki lebih banyak dilembutkan hatinya lewat kesalehan seorang istri. Yaitu kalau yang diajarkan Alkitab. Dan saya sih mengajarkan ya apa yang Alkitab ajarkan juga. Ya, Tuhan berkati. Ini banyak pertanyaan mengenai bagaimana mengenai jangan sampai bercerai itu Pak, tapi rasanya udah nggak tahan lagi gitu Pak, sudah putus asa. Bagaimana caranya supaya para istri ini yang mengalami perbedaan dengan suami yang begitu runcing, supaya tetap punya semangat tuh Pak, untuk terus mempertahankan pernikahannya ini? Ya, kalau alasannya kenapa harus mempertahankan pernikahan, kenapa nggak bercerai, sekali lagi saya tidak jelasin karena saya kasih bukunya. Ya, supaya bukunya itu dipelajari dan di situ sebenarnya cukup lengkap ya. Nah, sekarang yang saya pengen sebenarnya kalau bisa pertanyaannya yang sesuai tema, tapi kalau nggak ada yang sesuai tema, baru yang nggak sesuai tema. Nah, kalau dari sisi mau bercerai karena perbedaan, sekali lagi ya bahkan sebenarnya mau seiman nggak seiman, perbedaan itu memang harus dikelola. Jadi tidak ada perbedaan bukan sebuah alasan yang bisa diterima untuk sebuah perceraian. Justru perbedaan itu sebenarnya disingkapi sebagai sikap positif bahwa saling melengkapi. Jadi sebenarnya banyak orang memang di Indonesia perceraian itu mencapai angka kira-kira 620.000. Dari 620.000 kasus itu 55%, separuh lebih ya, itu karena perbedaan. Karena konflik, merasa nggak jodoh, merasa nggak cocok lagi, itu intinya karena berbeda. Yang kedua, karena uang. Itu mencapai 30%. 20% itu mengenai selingkuh dan seks. Selebihnya campur-campur KDRT dan lain-lainnya, itulah kecil. Tapi paling besar perceraian memang karena perbedaan. Nah, maka yang saya soroti soal perbedaannya itu kalau hari ini ya, bukan perceraiannya. Bercerai karena perbedaan itu sebenarnya bukan karena nggak jodoh.
Suami istri merasa nggak cocok, kami berbeda, perbedaan kami banyak sekali, kami nggak jodoh, kami nggak cocok. Oke, dites secara psikologis. Ketika dites, ya mau pakai MBTI, personality, hasil tes psikologis itu ternyata mereka jodoh. Karena sebenarnya kalau Anda yang mau cerai ini coba nanti masuk ke Google, ketik personality test. Atau yang belum menikah, masuk ke Google, ketik personality test. Bagi yang belum menikah, nanti misalnya udah ngisi pertanyaannya, muncul dirinya ENFP. Oke, scroll ke paling bawah. Di paling bawah itu ada saran jodoh alamiah. Carilah jodoh yang alamiah, yang matching secara psikologi bagus, yang kebahagiaannya paling maksimal, disarankan cari yang itu. Nah, itu bagi yang belum menikah bisa ngisi gitu ya, lalu cari yang disarankan. Bagi yang sudah menikah ya sudah. Tapi bagi yang sudah menikah, saya sarankan nih, yang merasa nggak cocok, nggak jodoh itu coba tes. 90% orang yang merasa nggak jodoh secara perasaan, dites secara ilmu psikologi, ternyata jodoh. Jadi orang yang merasa nggak jodoh-jodoh itu sebenarnya ternyata jodoh. Maka coba yang mau cerai-cerai ini coba tes dulu dah. Nanti kan psikologi bilang Anda jodoh. Nah, berarti ada hal yang tidak dipahami. Ada hal yang tidak dimengerti mengenai personality atau kepribadian. Maka pelajaran hari ini sebenarnya perbedaan itu perlu dikelola. Nah, kalau begitu mengenal diri sendiri, mengenal pasangan gitu ya. Menurut saya perceraian yang karena perbedaan itu dan itu angka tertinggi ya, harusnya turun. Sayang kan kalau orang bercerai karena hal yang tidak seharusnya, gitu ya. Karena memang Tuhan menciptakan berbeda. Jadi, Pak, saya mau bercerai kenapa? Kami berbeda. Lah berbeda itu yang menciptakan Tuhan kok bercerai karena berbeda gitu. Mau cari yang sama. Ini bagi yang belum menikah, mau cari yang sama sampai mati lo nggak dapet jodoh. Jadi memang Tuhan ciptakan berbeda. Jadi pahami dulu hal ini gitu ya, sampai nanti mestinya sih nggak pengen bercerai karena nanti begitu dipelajari malah wah ternyata jodoh. Kok nggak bahagia? Karena nggak mengerti. Jadi sebenarnya memang ada hubungan antara perceraian dengan perbedaan. Tinggal masalahnya perbedaan itu mau diceraikan atau mau diharmoniskan. Ya, oke, lanjutkan lagi. Jadi masalahnya kita pinter-pinternya mengelola perbedaan itu ya Pak ya. Ya, memahami baru bisa mengelola ya. Kalau nggak dipahami nggak bisa dikelola. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau suami istri justru banyak kesamaan personalitinya? Sama-sama perasa, sama-sama lelet, kadang-kadang malah sama-sama bingung gara-gara terlalu sama. Itu Pak pertanyaannya. Itu jarang. Apakah harus ada yang berubah personalitinya? Kata kamu jawab dulu dah. Seru Bu kalau gitu Bu. Nangis bareng-bareng. Nangis bareng-bareng nggak ada yang berhenti. Ya, sesama-samanya pasti nggak mungkin 100% plek ya, pasti ada sih yang berbedanya. Nah, sebetulnya kalau menyadari hal itu ya, salah satu harus aware, sadar kalau wah ternyata suami saya melonya terlalu banget. Nah, saya yang pasangannya ini harus mulai kurangin melonya misalnya ya, sensinya kurangin sedikit. Saya harus lebih tegas, saya harus lebih berani berkata tidak supaya menyeimbangkan, supaya jangan kalau dua-duanya ada orang datang minjem uang, iya kasih ya Maya, iya kasih, kasihan habis deh nanti semua orang datang dikasih ya. Jadi kalau suaminya murah hati, nah si ibu mulai berpikir Pak, memang kita perlu kasih, tapi kita ada kebutuhan ini gimana kalau ngasihnya nggak segini, ngasihnya segini supaya kita juga nggak semua dikasih gitu. Jadi mulai yang sadar akan pentingnya perbedaan itu saling melengkapi, mulai coba deh ya melengkapinya dengan menyeimbangkannya itu. Kalau data ya, data pernikahan yang sama gitu ya, yang sama menikah gitu. Ini bicara data ya. Kebanyakan pernikahan kedua. Jadi banyak orang menikah, pernikahan pertama itu malah 95% pasti dua orang yang berbeda. Karena ada namanya law of attraction, tapi bukan law of attraction-nya pikiran positif ya. Hukum ketertarikan dalam hal pernikahan, orang itu jatuh cinta sama yang berbeda.
Yang tenang, lihat orang lincah, jatuh cinta. Orang yang lincah, aktif, lihat orang kalem, jatuh cinta, dan seterusnya. Maka kebanyakan orang menikah itu, mayoritas di muka bumi ini, apapun agamanya, bangsanya, sukunya, menikah itu dengan yang berbeda. Nah, ada tetapinya. Ketika mereka tidak bahagia lalu bercerai, data penelitiannya adalah pernikahan kedua, kebanyakan cari yang sama. Berdasarkan pengalaman gagalnya pernikahan yang pertama. Lalu akhirnya sanguin cari sanguin, melankolik perasa dari perasa gitu. Nah, Gary Chapman yang menulis buku Bahasa Cinta, dia juga menulis buku yang namanya Loving Solution. Oke, sebentar, ada suara. Ya, Gary Chapman itu menulis buku dan bukunya itu berdasarkan penelitian. Jadi pernikahan kedua, jadi pernikahan pertama di Amerika, itu di buku itu misalnya 40%, 30 sampai 40% dari pernikahan pertama itu bercerai. Jadi yang bercerai ini 95% menikah lagi. Yang 5% selibat. 95% yang menikah lagi ini angka perceraiannya lebih tinggi, 70%. Jadi pernikahan pertama angka perceraian 40%. Tapi pernikahan kedua, itu yang bercerai lagi naik malah justru 70%. Makanya Gary Chapman menulis buku setelah Love, Bahasa Cinta, dia menulis buku namanya Loving Solution. Dalam buku itu dia mengajarkan cerai bukan solusi. Karena terbukti bahwa pernikahan kedua tidak lebih bahagia. Nah, pernikahan kedua fenomenanya adalah orang menikah dengan yang sama karena dia berpikir berbeda itu tidak bahagia. Di kasus pernikahan pertama. Karena kasus pernikahan pertama, mayoritas orang menikah, 95%, bahkan hampir 99%, orang menikah itu dengan yang berbeda. Begitu gagal, mereka mencari yang sama. Tetapi ternyata angka perceraian pernikahan kedua itu lebih tinggi, bahkan hampir 2 kali lipat. Karena perceraian dari pernikahan kedua itu 70%. Sedangkan pernikahan pertama, 30-40% atau 35%. Jadi, sekali lagi perbedaan itu jauh lebih baik. Ya, cuma yang baik itu kadang tidak enak, tapi tidak enaknya itu karena tidak dimengerti. Makanya Alkitab berkata kalau orang nggak punya visi, nggak mengerti, mereka akan binasa. Kita harus belajar memang, belajar mengenai kepribadian. Ketika orang belajar mengenai kepribadian, itu juga nanti akan berguna untuk parenting juga. Mendidik anak 5, caranya beda. Menasihatinya berbeda. Memotivasinya berbeda. Customize satu persatu. Kalau saya ngajar, emang saya orangnya detail. Kalau saya ngajar parenting, gitu, Pak, nasihati anak gimana caranya, Pak? Anaknya apa dulu? Sanguin, pragmatik, melankolik, atau kolerik? Otaknya kognitif, afektif, atau dual afektif. Jadi, sama-sama menasehati, caranya berbeda sampai harus mengerti keunikan anak. Cara belajarnya, gaya belajarnya, otaknya dia lebih cara gimana? Nah, manusia itu kan begitu, sama juga istri sebenarnya. Cara bicara sama istri yang bagus gimana, Pak? Istrinya model apa dulu? Pribadinya gimana? Otaknya gimana? Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari ya. Kalau kita bisa belajar gitu sebenarnya, wah, itu menurut saya bercerai itu tidak perlu. Jadi kalau saya menyarankan tetap tidak pada perceraian karena ada solusi yang lebih baik. Mungkin buku yang saya rekomendasi adalah bukunya Gary Chapman yang kedua, yang bukan Love Language, tapi yang Loving Solution. Itu juga boleh kalau mau dibaca. Bahasa Inggris. Pak, ini ada pertanyaan nih cukup emergency nih, Pak. Ya. Tentang perceraian. Ini mau tidak mau harus disampaikan ini, Pak. Bagaimana kalau suami itu yang suami selingkuh dan justru suami yang minta bercerai. Istrinya ini sudah berusaha mempertahankan dan berusaha mengalah, sampai di mana batasnya istri ini harus bertahan? Iya, bertahan sampai betul-betul suaminya ke pengadilan, gugat cerai, itu pun masih belum, jangan menyerah ya. Pergi pengadilan dan di pengadilan katakan, saya mencintai kamu, saya menerima kamu apa adanya, gitu ya. Sekalipun suaminya selingkuh, kecuali kalau yang dirinya selingkuh lalu diceraikan, ya minta ampun, sungguh-sungguh, komitmen. Tapi kalau suaminya yang selingkuh, gitu ya, sampai batas mana? Sampai batas yang pengadilannya ketok mengizinkan perceraian.
atau sampai suaminya kabur dan nikah lagi sama orang lain. Sebelum batas itu, maka tetap berjuang supaya tidak diceraikan. Nanti saya kasih deh, saya ada pertanyaan yang sama, tapi saya jawabnya panjang, 30 menit. Ya, itu nanti saya ada YouTube, talk show seperti ini, dan pertanyaannya sama, gitu ya. Nanti linknya saya kasih Bu Emi juga ya, saya janji nanti saya carikan, gitu ya. Saya menyarankan cukup detail, karena memang itu adalah konseling perceraian. Jadi ada rekamannya, orang yang konseling bersedia direkam tanpa nama, videonya di offline. Jadi saya ada beberapa sesi hal seperti itu. Nanti ini saya kirim yang panjang. Tapi ini sekarang saya jawab singkatnya adalah betul-betul perjuangkan. Ya, sampai misalnya di pengadilan jangan nggak hadir. Kalau nggak hadir nanti diketok in absentia. Jadi pengadilan memutuskan bercerai tanpa kehadiran yang lain. Jadi saya sarankan datang ke pengadilan. Di pengadilan katakan kepada hakim, saya tidak mau bercerai, saya mencintai dia apa adanya. Bilang sama suami, maafkan saya kalau kamu selingkuh, saya yang minta maaf. Mungkin saya selama ini nggak melayani dengan baik. Jadi suaminya selingkuh, salahnya 100. Ibu nggak perhatian, salahnya 5. Yang salahnya 5 ini minta maaf sama yang salahnya 100. Ya, mudah ya, nggak mudah. Kalau mudah nggak perlu belajar dari saya gitu kan. Itu susah, tapi itu yang terbaik untuk dilakukan. Nah, nanti lebih detailnya saya janji saya kirim link YouTube-nya untuk pertanyaan yang persis banget. Karena ada seorang suami yang sudah sampai statusnya sudah mulai sidang. Jadi sudah sampai digugat cerai, bahkan sudah ke pengadilan, sudah mulai sidang. Tapi masih ada beberapa sidang akan datang. Nah, dia berjuang tuh dengan guidance dari saya ini. Ya, puji Tuhan, mudah-mudahan nanti dia akhirnya bisa membatalkan niat suaminya. Tapi itu nggak gampang, lembah air mata. Karena kayak jadi wanita yang nggak punya harga diri. Sudah diceraiin dari pengadilan, di pengadilan memohon untuk diceraikan, bahkan diselingkuhi, masih komitmen cinta. Tapi itulah perjuangan. Dan saya sambil saya doakan supaya suaminya melihat betapa mulianya pribadi yang mau dia ceraikan. Karena sekerasnya hati hanya bisa dilawan dengan kelembutan. Sejahatnya hati, jahat bisa dilawan dengan kemuliaan. Kalau belum mulia, jadilah mulia. Kalau belum punya kasih, milikilah kasih, gitu ya. Dan itu pasti tidak sanggup tanpa kasih Tuhan. Tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Maka rasakan kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, baru perjuangkan. Karena perceraian, sekali lagi, bukan solusi. Dampaknya bagi semuanya. Karena begitu cerai, menikah lagi, zina. Sekarang bercerai, 10-15 tahun lagi, jangan-jangan anaknya cari pacar aja malu. Nggak mau mengenalkan orang tuanya kepada pacarnya, karena orang tuanya bercerai. Jadi saya menjumpai anak-anak yang orang tuanya bercerai, itu citra dirinya, mindernya itu masih berlangsung sampai belasan tahun kemudian. Jadi dampak perceraian sebenarnya terlalu besar, belum lagi ketika akhirnya yang salah satu menikah dan mereka hidup dalam perjinahan, mumet lagi. Ya, jadi tetap yang namanya perceraian bukan solusi. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Luar biasa jawabannya Pak Jarod dan juga Bu Esther. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Tapi menurut saya ini mengenai ini ya, antara suami yang pemurah dan istri yang ya hati-hati begitu ya. Suami tidak terbuka soal keuangan, sampai sekarang masih sering bantu adik-adiknya yang sudah menikah, padahal keuangan kami pas-pasan. Bagaimana itu, Pak? Ini istri saya pintar menjawab ini, karena itu yang dia alami. Ya, saya ngalamin seperti itu ya. Karena suami itu memang sering banget ngasih adiknya tanpa ngomong sama saya. Ya, padahal waktu itu kita mulai awal benar-benar minus ya. Bahkan gaji saya ini tinggi sih dari gaji suami, tapi gaji suami habis buat adik-adiknya terus. Padahal saya nggak mau punya anak dulu sebelum punya rumah, ya, belum punya mobil. Dan anak saya memang ngerti gitu ya, begitu punya rumah saya hamil, begitu punya mobil hamil lagi. Tapi masalah suami saya ini nggak berubah ya. Kami ribut terus soal seperti ini. Ributnya itu karena dia nggak jujur, bukan karena jumlahnya sebetulnya. Ya jumlahnya juga awalnya pengaruh buat saya karena gaji saya masih nggak mencukupi gitu kan waktu itu.
Tapi lama-lama yang bikin saya sebel karena dia nggak jujur. Jadi kalau dia ngasih adik, dia nggak ngomong. Ya, tapi kan saya perempuan kan punya feeling kuat ya. Kalau adik datang pasti ada proposal yang dikasih gitu ya. Nanti pasti adiknya tuh pulang mukanya cerah gitu. Saya nanya dong, tadi dikasih uang dong? Iya, dia jawab jujur. Iya, berapa? Nah, berapanya ini dia nggak mau jujur. Kalau kasih 1 juta gitu dia bilang 500, tapi lebih, 500.000 lebih. Ya benar sih, ya 500.000 lebih ya 1 juta, tapi dia nggak ngomong 1 jutanya. Ya dia ngomongnya 500.000 lebih. Ya udah, ya nanti kapan datang lagi nih si adik? Ya. Pasti minta lagi kan? Saya nanya lagi. Sampai akhirnya saya jengkel. Saya bilang lama-lama, kenapa sih kamu nggak mau jujur? Ya. Waktu dia jujur, saya kaget. Saya marah, makanya dia nggak mau jujur lagi. Jadi kenapa suami nggak mau jujur? Karena kalau jujur, ibu marah. Jadi dia diam-diam lagi, bukan bohong, diam-diam nggak mau cerita. Namanya perempuan punya feeling, pasti ngasih lagi, berantem lagi, gitu ya. Nggak cuma buat adik, buat ibunya. Sampai saya dibukakan kesadaran oleh Tuhan, ya, bahwa suamimu tuh ya begitu. Kenapa? Karena dia lahir dari miskin, ya. Lalu oleh orang tuanya tuh diharap-harapkan kalau kamu sukses tuh nolong adik-adik. Ya, bahkan nolong ponakan, nolong Pak D lah, ya, dan memang yang datang nggak cuma adik, omnya lah, Pak D-nya, budenya lah, itu segerombolan ya, kayak grup semua, itu suka datang ke Jakarta tuh bawa proposal. Nah, itu yang membuka wawasan saya bahwa ini suami saya ini memang diharapkan sekali untuk membantu keluarganya, gitu. Jadi saya coba sebagai pasangan gimana sih menyenangkan hati suami, ya saya coba mengerti itu dulu, ya. Lalu saya cerita sama dia, kalau kamu mau ngasih lain kali ngomong ya, supaya kita nggak ribut terus. Nah, akhirnya Tuhan kasih hikmat ya. Kalau suami saya ngasih adiknya 500.000 gitu biasanya, lalu saya tambahin, sini saya ngasih gitu ya. Nih suami saya ngasihnya ke saya, kamu kasih adik ya. Saya buka amplopnya atau buat ibu, ini buat ibu. Saya ngasih supaya ibu mertua seneng, oh yang ngasih menantu gitu ya. Bahkan sempat waktu itu suami saya tuh ngasih ke ibu mertua saya, bilang, Bu jangan ketahuan Esther ya. Loh kenapa? Ya pokoknya jangan ketahuan. Loh nggak bagus nak, katanya. Suami istri tuh harus sehati. Ya ibu mau nggak duitnya? Kalau nggak mau udah, katanya. Ya mau, tapi nggak gini caranya ya. Nah lalu jadi kami merubah, akhirnya suami saya bilang, Bu yang ngasih Esther aja ya, saya yang ngasih. Jadi waktu itu ibu saya berpikir bahwa oh berarti orang Cina itu pelit ya, semua orang Cina itu memang turunannya pelit. Jadi saya mau merubah itu, akhirnya waktu suami saya ngasih ini buat ibu, oh saya lihat 1 juta gitu, saya tambahin 500.000 jadi 1,5 kan. Ibu kaget, loh kok Esther yang ngasih lebih banyak gitu. Dan sejak hari itu ibu senang sekali kalau saya ngasih kan. Lalu dia bilang sama suami saya, ternyata Esther nggak pelit ya, Cino nggak pelit ya, yang pelit kamu ternyata. Justru sejak saya ngasih kok tambah banyak. Itu hanya sebenarnya kesepakatan kami yang membuat akhirnya kami bisa terbuka dan suami makin percaya sama saya. Kenapa? Karena saya ternyata bukan pelit, saya justru malah ngasih lebih banyak. Saya lebih mencintai keluarga dia, ya, dan ibunya dia juga happy banget karena kami saling terbuka. Jadi intinya gimana supaya suami mau jujur, pertama waktu jujur jangan marah dulu. Ya, yang kedua pahami kenapa suami itu senangnya ngasih ke adik, ya, ke keluarganya, pahami itu. Lalu cobalah mengasihi, mencintai keluarga suami. Kalaupun yang dikasih itu rasanya berat buat ibu, ngomong aja, Pak, aku relanya ngasih segini. Kenapa? Karena saya masih ada keperluan ini. Supaya suami juga ngerti, ya bukan masalah pelitnya, masalah kami ada kebutuhan yang lain. Jadi sekarang hanya sanggup ngasih segini, nanti kalau ada berkat bolehlah ngasih tambahan. Jadi ada keterbukaan. Mungkin dari saya. Ya, saya ini tipenya sanguin. Dari foto karakternya kuning. Kalau DISC itu intim. Dan itu memang tipe yang murah hati, boros, nggak bisa pegang uang. Saya tipe yang impulsif. Jadi kalau lihat sesuatu bisa beli mendadak,
walaupun nggak direncanakan. Jadi ketika kami belajar kepribadian, akhirnya kita tahu lebih detail. Pola keuangan saya memang seperti itu. Nah, istri tipenya tipe stabil, sehingga dia lebih tenang. Dia tidak impulsif. Biasanya wanita yang impulsif gitu ya, pengen beli beras, ke mall, lihat sendal, tambah sendal gitu ya. Itu dia nggak begitu. Jadi memahami. Nah, ke istri saya, dia paham saya juga paham diri saya, akhirnya kita kan mulai berpikir logis. Saya bukan tipe yang pandai pegang uang. Tapi saya tipe orang yang rajin cari uang. Nah, akhirnya kita berpikir tadi, kalau saya hubungkan dengan ilmu hari ini, berbeda itu untuk saling melengkapi. Saya cari uang, dia yang pegang uang. Udah, Tuhan udah ciptakan begitu. Nah, masalahnya kan dulu saya cari uang, saya pegang sendiri. Gitu. Akhirnya kita merubah. Saya menikah 30 tahun, tapi nggak gampang ya. Kami mencapai seperti ini hampir butuh waktu 10 tahun kira-kira. Jadi di 10 tahun pertama pernikahan, dia punya duit, saya punya duit. Dia punya usaha, saya punya usaha. Saya punya rekening, dia punya rekening. Jadi kita duit masing-masing. Tapi dulu janji untuk cerita. Dulu kita pegang masing-masing, tapi sepakat siapa bayar apa. Telepon siapa yang bayar, ya listrik siapa yang bayar, gitu. Tapi lama-lama, setelah makin mengenal, makin terbuka, sekarang kita uang disatukan. Makanya sekarang kalau orang panggil saya pelayanan, Pak minta rekeningnya, udah pasti tak kasih rekening istri saya. Saya bukan hanya orang yang murah hati dan boros, pelupa. Jadi kalau pergi pelayanan nggak ngajak istri, dikasih amplop gitu ya, taruh di mobil gitu, taruh di laci gitu. Nanti di jalan tol, waduh tuh di pintu gerbangnya ada tempat tong sampah, sekalian dah gitu ya. Mobilnya kotor nih, dibuang gitu. Amplopnya ikut kebuang. Itu berapa kali persembahan kasih saya buang, saudara ya. Ya memang tipe yang tidak teliti, tidak rapi, orang Jawa bilang kemproh gitu ya. Nggak bisa pegang uang, tapi murah hati. Makanya saya tuh udah bangun sekolah di pedalaman itu udah berapa aja gitu ya. Karena emang hatinya gampang kasihan. Cuma dulu banyak bantu gereja, belakangan saya fokus bukan gereja, tapi sekolah. Jadi nabung, bangun sekolah. Nabung, bangun sekolah. Itu habis ratusan juta. Tapi baju saya sederhana, hidup sederhana. Memang orang-orangnya seperti itu. Nah, istri saya pernah jengkel dengan orang seperti saya. Orang kok nggak bisa pegang uang, pegang habis, gitu ya. Nah, lama-lama ini dikelola. Nah, cara mengelolanya, katakanlah kalau saya sebulan ada untung 20 juta, apa 100 juta, ya dia pegang 80, saya 20 aja. Atau 20 juta, dia pegang 15 atau 16, saya 4 juta aja. Pokoknya saya hanya pegang untuk sebulan aja, gitu ya. Jadi saya pegang uang nggak banyak-banyak. Tapi ini butuh waktu kan. Suami istri untuk bisa sepakat seperti ini kan butuh waktu. Kalau istri saya dulu nggak berubah, misalnya saya ngasih uang ibu 1 juta, dia marah terus, mungkin sampai sekarang masih saya pegang sendiri. Tapi kan saya melihat, saya punya rencana, punya ide, ambil keputusan, ngasih ibu uang 1 juta. Sama dia ditambah malah 1,5. Ditambah lagi yang adiknya lah. Saya pikir, ngapain saya tertutup kalau dia pengen ngasih lebih banyak. Udah akhirnya, lah kamu pegang semua aja deh, kamu yang ngatur aja. Ibu berapa, uang dia ngatur dengan lebih baik daripada saya memberi. Jadi saya percaya sama istri saya, karena istri saya mencintai keluarga saya seperti yang saya harapkan. Nah, kalau tidak, mungkin saya akan masih tetap tertutup. Tertutupnya orang yang pegang duit berbahaya kalau dia tipe yang boros. Nah, ini kan sebenarnya juga bagian dari ketika kita tuh paham diri kita. Saya tahu kelemahan saya, nggak pandai pegang uang. Tapi kelemahan saya ini banyak orang kan yang tidak mau kelemahannya itu dilengkapi istrinya. Tahu dirinya nggak pandai pegang uang, tahu istrinya pandai pegang duit, tapi dia nggak mau dilengkapi sama istrinya. Sampai saya bilang, Pak, kenapa nggak mau dilengkapi sama istri? Lah, Pak Jarod, istri satu pandai pegang uang. Ya bagus dong, Bapak nggak pandai. Lah istri saya ini pandai banget, Pak. Pegang uang kenceng, Pak. Sudah masuk, Pak. Nggak bisa keluar, Pak. Karena nggak bisa keluar, tak pegang sendiri aja, Pak. Biar keluarinya gampang, gitu ya. Tapi Bapak bocor terus, gitu ya. Habis daripada nggak bisa keluar, gitu kan. Nah, makanya Ibu pandai pegang uang, sepandai-pandainya jangan pelit juga, gitu ya. Terutama untuk urusan mertua dan ipar. Ya, urusan suami beli baju yang keren mungkin malah bisa ditekan ya, mau yang beli yang 8 juta, yang 4 juta aja lah gitu ya. Tapi yang ibu dan ipar menurut saya itu terutama ibu ya. Terutama kalau yang suaminya itu cinta keluarganya.
Karena suami cinta keluarga itu bukan hal yang jelek. Kalau dia mengabdi kepada orang tuanya, dia akan diberkati. Tapi kalau borosnya si suami ini untuk bergaya, pakai baju mewah, jam mewah, nah itu bukan hanya ditegur tuh, itu dijagai, karena itu hati-hati dengan sikap hedon atau gaya hedonisme, berfoya-foya. Tapi untuk kebaikan, apalagi kepada keluarga, itu sebenarnya perlu didukung, cuma perlu bijaksana, jangan sampai saatnya mau bayar anak sekolah nggak punya duit. Nah ini kan kalau tipe yang terlalu impulsif ini kan nggak mikir, ya, bukan tipe perencana. Dan saya tahu diri saya bukan tipe perencana. Nah, sudah tahu diri sendiri kelemahannya, kadang nggak mau dilengkapi karena relasinya tidak baik. Itulah pentingnya sebenarnya relasi. Memang mau dari mana Pak? Ya semuanya dah, mana yang disadarkan duluan. Bangun relasi, bangun komunikasi, bangun pemahaman, keunikan diri. Karena semuanya nanti akan menjadi aspek di dalam pernikahan. Ya. Oke, Tuhan berkati. Luar biasa, jawaban yang sangat lengkap dari berbagai aspek ini. Berarti kita harus juga mengerti dulu permasalahannya ada di suami kita, kemudian kita komunikasikan untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya. Tapi ada juga nih Pak, masih ada pertanyaan. Bagaimana kalau suka ngasihnya itu sampai anak istri 0? Nggak kebagian. Salah. Ya, Ibu harus ngomong ya Pak, jatahku mana ini buat anak-anak nanti sekolah bagaimana? Suami jangan kasih makan Bu. Nanti kalau tanya makanannya mana, lah nggak ada duitnya. Ya mungkin dikomunikasikan aja Pak, ini kebutuhan untuk bulan ini segini ya gitu. Iya, betul. Kalau memberi ini, Alkitab berkata, berilah dengan apa yang ada padamu dan bukan yang tidak ada padamu. Makanya harusnya memberi itu dengan apa yang ada. Nah, yang ada ini kan ada prioritas untuk keluarga, istri, anak itu nomor 1. Setelah itu orang tua mertua nomor 2. Setelah itu baru gereja. Nggak boleh nyumbang gereja ada duit tapi nolong orang tua nggak ada, itu nggak boleh juga. Ya, Tuhan Yesus tegur hal itu pernah. Jadi orang harus prioritas pada keluarga. Nah keluarga ini kan keluarga inti dulu. Jadi kalau nolong orang lain, bahkan ada orang yang utang untuk nolong, wah itu lebih salah lagi. Ya, berilah dengan apa yang ada padamu, bukan dengan yang tidak ada padamu. Jadi nggak boleh, kalau kita nggak punya duit, berarti bukan saatnya kita menolong. Mungkin orang lain yang harus menolong. Jadi misalnya saya ini pengusaha, diberkati. Biasanya kalau orang tua saya sakit, saya ber5 saudara. Kita ber5 iuran. Dan biasanya saya paling banyak. Tapi kadang-kadang cash flow saya susah dan saya lagi nggak pegang duit. Nah, saya nggak akan pinjam untuk nolong ibu saya, walaupun ibu saya masuk rumah sakit misalnya. Karena kalau saya nggak ada, itu mungkin waktu buat adik saya untuk berbagi. Sehingga adik saya nanti bisa diberkati karena dia menolong orang tua. Jadi kalau kita lagi nggak ada, nggak boleh pinjam untuk menolong. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi di luar dari mengenai ini ya, mengenai apa namanya? Harmonisasi. Harmonisasi, yaitu bagaimana pandangan Kristen jika suami istri oleh karena kondisi, oleh karena pekerjaan, kemudian mereka harus berpisah kota atau negara. Ya, firman Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Jadi orang tua aja harus ditinggalkan. Apalagi pekerjaan. Jadi sebenarnya jangan karena nggak ada uang gitu ya. Buktinya di Indonesia ini banyak orang bisa hidup dengan uang yang pas-pasan. Tapi kalau misalnya demi masa depan, lalu suami istri urus visa, katakanlah ke Amerika gitu, istri dapat visa, suami nggak dapat, ya bolehlah setahun. Itu aja udah lama banget sebenarnya. Segera setelah itu menyusul suaminya nggak dapat, ya istrinya yang segera pulang. Karena kalau sampai lebih dari setahun, ya bukan mengharapkan ya, tapi kenyataan tuh banyak yang tidak kuat. Istrinya kerja di Hong Kong, suaminya di Tulungagung. Jadi suami istrinya tiap bulan kirim duit buat keluarganya, kan kerja walaupun level bawah ya, TKI, TKW
di Hong Kong atau Singapura gajinya gede, biaya hidup juga gede, tapi sisanya yang dihitung kan, sisanya masih banyak. Sebulan bisa sisa biasanya $1.000 gitu. Biaya hidup memang 10 juta, tapi kan income-nya 20. Nah, sisanya ini bisa dikirim tiap bulan ke kampung. 10 juta kan gede banget. Wah, orang tua, anak cukup semuanya. Saking cukupnya, ternyata itu dipakai untuk biaya si suami selingkuh. Lah, istri tahu dikirimi duit tiap bulan kok malah buat biaya selingkuh. Ya udah, ujung-ujungnya pasti cerai aja. Karena istri yang sibuk bekerja, hormonnya habis. Nggak kepikir seks. Karena dia sibuk bekerja. Bahkan ada istri yang double job di luar negeri. Kerjaan ngambil 2. Ya, dia sebagai tenaga kerja yang cuma setrika di rumah, tapi dia ambil 3-4 rumah. Saking mau semangatnya membangun rumah di kampung, rumahnya dibangun di kampung, anaknya semuanya sekolah gitulah. Tapi suaminya ini dia mana tahan nggak seks 2 tahun. Mahasiswa laki-laki yang belum menikah, belum pernah merasakan nikmatnya seks. Mungkin nggak masalah 2 tahun, 3 tahun. Tapi udah punya anak, kan berkali-kali seks. Lalu tiba-tiba nggak ada. Mungkin ibunya tahan, karena wanita itu makhluk ajaib. Sekali lagi, wanita itu makhluk yang kuat. Seperti tulang, kuat sekali. Nggak seks 1 tahun, kuat. Gitu loh. Cuma suami ibu kan laki-laki. Jadi kalau mau mengingat bahaya percabulan, saya tetap menyarankan suami istri beda kota, beda negara, itu jangan lebih setahun. Bahkan kalau bisa jangan lebih 6 bulan. Kalau nggak ada masalah visa, udah lebih baik berdua kos, irit-irit berdua gitu ya. Anak masih bisa dididik sama mertua atau kakek nenek, itu anak tuh masih bisa paling nggak lah. Tapi mosok suami dididik sama pembantu kan repot ya kan. Ini pernikahan ini bahaya. Jangankan tinggal beda negara. Suami di Jakarta, istri di Bogor, suami di Surabaya, istri di Jombang. Bolak-balik capek, ya udahlah Senin Jumat di kota besar. Jadi namanya commuter marriage atau weekend marriage. Ketemunya cuma Sabtu Minggu. Istri cukuplah, kuat. Nunggu seks 5 hari itu kuat. Saya mau kasih tahu ya, banyak laki-laki nggak kuat. Sudah Sabtu Minggu ketemu nih, tapi begitu Sabtu pulang, istrinya datang bulan. Ya, jadi nggak dapet deh. 2 minggu nunggu, laki-laki nggak kuat. Gimana 6 bulan, gimana setahun, gimana 2 tahun. Jadi mengingat bahaya percabulan, dan bahaya perselingkuhan, dan bahaya perceraian, maka saya betul-betul tidak menyarankan suami istri beda kota, beda negara untuk jangka panjang. Ya. Oke, makasih. Ada pertanyaan ini yang terakhir, ini berhubungan juga dengan yang barusan Pak. Dalam perkawinan Kristen, apakah diperbolehkan memakai sex toys karena melihat keadaan suami ada gangguan dalam kesehatan? Oke, kalau karena ada gangguan, nah itu lain ceritanya ya. Dalam keadaan normal, apa yang belum menikah, maka itu bisa mengarah pada percabulan. Tapi kalau pasangannya bermasalah, ya baik suami atau istri, misalnya istrinya yang sakit, ya suaminya onani masturbasi atau suami istri ya itu bisa misalnya onani masturbasi. Masih bisa sebenarnya yang lebih baik lagi kalau mau urutannya ya. Jadi misalnya suaminya yang bermasalah, maaf nih ya, kalau saya sering menggunakan istilah penis itu istilah saya Joni gitu ya. Joninya enggak bisa berdiri. Ya, bermesraan, berciuman tapi nanti enggak pakai organ kelamin, pakai tangan. Kalau ibunya masih di bawah 40 tahun ya, istrinya masih di bawah 40 tahun, suaminya bisa mengoral. Jadi suami mengoral istri. Tapi kalau istrinya di atas 40 tahun, tidak disarankan. Karena mikrobanya banyak, bakterinya banyak, jamurnya banyak. Tidak disarankan suami mengoral istri untuk istri di atas 40 tahun. Kalau istri yang bermasalah kesehatan, nah istri bisa mengoral suami berapapun umurnya. Karena punya suami itu bisa dicuci yang bersih. Kalau perlu dikasih desinfektan. Emangnya COVID ya kan? Bisa dicuci dengan bersih gitu ya. Tapi kalau punya wanita di dalam lubangnya
nggak bisa dicuci bersih, nggak dijamin. Makanya untuk umur tertentu tidak disarankan suami mengoral istri. Nah, oral ini masih lebih baik, ya. Atau kalau nggak oral dengan tangan. Yang penting istrinya bisa orgasme. Karena wanita G-spot itu hanya 4-5 cm dari lubang luar. Kalau 4 cm, jari ini nyampe. Jadi sebenarnya wanita bisa orgasme dengan disentuh oleh tangan suami. Ya. Tapi hal ini tentu butuh relasi kan. Suaminya mau nggak melakukan, dia merasa nggak mampu, sehingga harus seperti itu, nggak normal, suaminya nggak nikmat. Kalau suaminya mau, suami bisa melakukan. Sama juga kalau istrinya sakit, istrinya mau melakukan oral, maka itu ada relasi, masih ada relasi antara suami istri, cuma bukan organ seksual, ya, tapi hubungan suami istri. Kalau pasangan sakit dan tidak mau melakukan, nah baru tadi, ya, misalnya onani masturbasi atau ditambah alat bantu. Kalau saya menyarankan sebenarnya kalau nggak usah pakai alat bantu, tapi pakai tangan sendiri. Kalau yang dilarang, nah, yang dilarang begini, kita berkata begini, apabila seseorang melihat perempuan dan menginginkannya, ia berzina dalam hatinya. Nah, perempuan itu kata ganti orang tanpa nama. Jadi kalau ini kita laki-laki dulu ya, nanti dibalik, wanita juga begitu. Seorang laki-laki melihat perempuan dan menginginkannya. Menginginkannya itu bahasa terjemahan lama lebih bagus. Apabila seorang laki-laki melihat perempuan dan tergerak syahwatnya, tergerak alat kelaminnya. Ini kalau mau lebih vulgar lagi, laki-laki lihat perempuan joninya berdiri. Dalam bahasa Jawa, lihat perempuan lalu ngaceng, nah itu dosa. Ya, itu berdosa. Jadi melihat orang lain. Kalau melihat istri itu tidak dosa. Karena Alkitab berkata melihat perempuan. Jadi suami melihat istri lalu bergerak syahwatnya, berdiri terangsang, ya bagus dong kalau suami lihat istri nggak terangsang gitu yang berbahaya malah. Ya, jadi suami lihat istri itu tidak dosa. Nah sama juga, sekarang dari esensi yang sama, boleh nggak suami onani sambil membayangkan istri? Boleh. Tapi kalau dia membayangkan orang lain, nggak boleh. Nah, sekarang misalnya dalam keadaan yang bermasalah tadi, istri masturbasi onani atau pakai alat pembantu, yang dibayangin siapa? Kalau yang dibayangin orang lain berdosa, karena masalahnya di hati sebenarnya. Kalau soal orgasme atau laki-laki ejakulasi, itu masalah teknis. Yang Alkitab atur, siapa yang dibayangin. Nggak boleh membayangkan yang bukan muhrimnya, yang bukan pasangannya. Nah, paling bagus makanya sebenarnya pasangannya. Termasuk juga di era digital ini, kalau misalnya tadi ada yang suami istri beda kota, boleh nggak video calling seks, phone seks. Jadi suami istri bertelanjang-telanjangan dan saling merancang. Karena antara suami istri boleh. Tapi itu bukan hubungan seks yang normal. Ya, tapi bisa untuk penyaluran daripada selingkuh. Jadi ada juga yang suaminya tinggal kerja di kapal gitu ya. Jadi suami yang lain berzina gitu. Lalu dia video calling sama istrinya dan bertelanjang-telanjangan, namanya seks phone. Saya bilang kalau suami istri boleh. Karena itu yang normal tidak bisa dilakukan. Tapi seperti itu tidak bisa jangka panjang. Ya, jadi suami istri yang beda kota, beda negara, seks pun masih bisa dilakukan, tapi itu tidak bisa jangka panjang. Ya, lebih baik ya yang ikut aturan Alkitab. Tadi kalau yang ada masalah, ya seorang single, seorang single gimana? Ya kayak Paulus harusnya bisa menguasai diri. Ya, karena kalau seorang single, nah mau bayangin siapa? Karena Alkitab berkata seorang laki-laki memandang perempuan, menginginkannya berzina. Kalau seorang single, siapa yang dibayangin? Tanpa bayangin, kan nggak bisa terangsang. Jadi berbeda aturan ketika single sama tidak. Seorang single, maka harus mencari kebahagiaan non-seksual. Bahagia karena melayani kayak Paulus, bahagia karena berarti adik-adiknya semua dibiayai, saya hidup demi adik-adik. Wanita single harus hidup penuh kebahagiaan non-seksual. Ketika bahagianya banyak, itu kebutuhan seks jadi kecil sekali. Nah, termasuk para janda dan orang-orang yang berpisah negara. Harus mencari sumber kebahagiaan yang lain yang banyak. Cuma masalahnya kalau sudah menikah beda negara itu yang satu begitu dia tahan. Yang satu nggak begitu dia nggak tahan.
Ini harus dua-duanya mencari kebahagiaan di luar seksual, tapi itu berat sekali bagi yang menikah. Ya, oke, terima kasih. Ya, dengan demikian selesai untuk sesi Q&A. Kami minta Pak Jarod dan Bu Esther untuk jangan pergi dulu, jangan leave dulu, karena ada sesi untuk doa berkat dan juga sesi foto bersama. Ya. Untuk host. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini, biar kiranya firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Dan mari para sisters angkat hati dan tangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Bapa di surga, besar, dahsyat, luar biasa. Kasih Tuhan Yesus Kristus itu memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan. Demikian juga pribadi Roh Kudus yang sudah Tuhan meteraikan dalam roh kita, itu menghibur dan menguatkan. Dan kasih dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya, Ibu, Bapak, Sister, sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.